Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Horor. Dalam kesempatan ini, Jurnal Horor akan membawakan sebuah cerita dari Mitsi Subayuka. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Terus sebelum masuk cerita juga, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian juga yang mau share cerita horor seramnya, silahkan bisa dikirim dalam format audio ataupun format tulisan kepada kirimnya ke Instagram Jurnal Horor atau email Jurnal Horor. Nanti dicantumkan juga di kolom deskripsi ya. Nah, gak usah lama-lama, kita masuk ke cerita. Cerita ini berasal dari Mitsi Subayuka yang berjudul Di Mana Sudin. Aku memiliki 4 anak bernama Sahi, Sudin, Sita, dan Solihin. Tak lama setelah Solihin lahir, suamiku meninggal. Beliau meninggalkan aku dalam ekonomi yang belum mapan, ditambah dengan keadaan anak keduaku, Sudin. Sudin memiliki kelainan dari dia kecil. Dia tak bisa bicara dan berjalan. Secara pikirannya pun banyak yang menganggap Sudin itu tidak normal. Di luar dari kelainan bawaan, Sudin juga memiliki kebiasaan aneh. Dia suka sekali menghirup bahkan meminum bensin. Banyak orang beranggapan kebiasaan inilah yang semakin merusak saraf Sudin. Aku tak tahu dari mana kebiasaan itu dimulai. Mungkin karena dia sering menunggui pamannya di bengkel. Karena adikku itu adalah sopir angkot. Sudin memiliki ketertarikan pada asap knalpot. Jika dilarang melakukan kesenangannya itu, maka dia akan ngamuk. Sebenarnya ada rahasia kecil yang kusimpan dengan suamiku hingga dia wafat. Kami percaya ketidaknormalan Sudin adalah karena keteledoran kami. Kang Sutris, suamiku, memiliki jimat yang diyakini sebagai penyelamat. Jimat itu sudah dimilikinya sejak masih muda. Tepatnya saat dia mengenal pekerjaan nelayan di laut lepas. Dia mendapatkannya secara turun-temurun dari keluarganya. Sejak kakaknya meninggal, jimat itu beralih kepadanya. Jimat keramat itu selalu rutin kami sucikan. Setiap malam Jumat kami selalu memberinya sandingan, karena kami percaya ada roh di dalamnya. Dan jika Jumat lagi, kami akan menguburnya di pusara makam bujuk, makam tetua desa yang sudah meninggal, yang kami percaya sebagai tokoh yang di zaman dulu membuka lahan tinggal di desa ini. Malam itu, aku dan Kang Sutris tidur bersama setelah dia pulang dari melaut. Sialnya, dia lupa melepas jimat itu yang tetap melingkar di lengan kirinya. Besoknya, kapal Kang Sutris terbalik. Padahal tidak ada badai. Jimat itu hilang di tengah lautan. Kami semakin gusar saat tahu aku hamil. Firasat buruk terus terbayang hingga terbukti setelah Sudin lahir, dia menjadi anak yang tidak sehat. Sejak itu, Kang Sutris bekerja di darat, sudah enggan melaut karena dia percaya laut sudah tak aman baginya seiring hilangnya jimat keberuntungannya. Hingga kemudian lahirlah Sita dan Solihin. Tak lama setelah Kang Sutris sakit keras dan dipulangkan ke daerah asalnya sesuai dengan permintaannya. Karena sekalipun dia tak akan sembuh, dia ingin dimakamkan di tanah keluarganya. Sepeninggal Kang Sutris, keadaan kami sangat miskin. Aku harus bekerja serabutan untuk bisa makan.
Bahkan Sahi dan Sita terpaksa tak melanjutkan ke sekolah menengah pertama karena keterbatasan biaya. Tahun 1996, Sahi merantau ke Kalimantan. Setelah lama ikut jadi kenaik angkot dengan Tomo. Sedangkan Sita mulai membantuku menyiapkan bahan dagangan. Hari itu aku mengantar Solihin ke sekolah yang tak jauh dari rumah. Sebenarnya badannya masih panas hingga enggan masuk sekolah. Tapi ia harus tetap mengikuti THB agar tidak tinggal kelas lagi. Sebelum berangkat, aku sudah menyiapkan dagangan di teras. Sedangkan Sudin merengek di bawah pohon jambu. Pakaian bawahnya sudah terlepas. Mulutnya penuh tanah. Dia mengamuk seperti anak kecil. Sesekali tangannya menengadah. Enggak boleh minta uang. Gak boleh beli bensin. Aku meneriakinya. Dia menjerit sembari mengesot cepat mengejarku. Ada batu sebesar genggaman di tangannya. Sebenarnya itu sudah hal biasa. Sudin memang sering bertingkah. Sepulang dari mengantar Solihin, aku sudah tak menemukan Sudin di halaman rumah. Kutanya Sita juga tak tahu. Dia masih sibuk dengan menjemur baju. Sit, nanti Sudin dicari ya. Takutnya dia ke sungai atau nyebrang. Sita mengangguk mengiyakan perintahku. Aku pun berangkat ke pasar di pesisir pantai. Hari itu daganganku cepat habis. Urap-urap, lontong, jagung rebus, dan ketan bubuk sudah habis dibeli para nelayan yang baru menepi. Tak sengaja aku bertemu dengan tanaman lama saat kami masih bekerja jadi buruh di pabrik garam. Dia juga berdagang sama denganku, berdagang sayur mayur. Suaminya adalah pengepul ikan asin yang sedang mencari rekan ke pasar pesisir ini. Pertemuan itu membuat aku terlambat pulang. Saat azan zuhur terdengar, aku baru sadar. Solihin pasti sudah bingung mencariku di rumah. Setelah turun dari angkutan umum, aku memilih mengambil jalan pintas lewat jembatan kecil. Tak sengaja, aku melihat Sita sedang menangis di dalam sungai. Matanya sembab dan bibirnya sudah membiru kedinginan. Tangan kurusnya menyibak-nyibak air sungai yang keruh. Kang Sudin, Kang Sudin, dia berteriak sambil menangis. Bakulku seketika jatuh. Tanpa banyak bicara, aku langsung ikut meloncat ke dalam sungai. Mak, Kang Sudin hilang. Aku hampir kehilangan kesadaran sebelum akhirnya Tomo adikku membawaku ke tepian. Sejak hari itu, kami meminta siapapun mencari keberadaan Sudin. Tak hanya tetangga, tapi juga ke penduduk desa lain. Banyak orang mengenal Sudin karena keterbatasannya. Tapi nihil. Sungai juga sudah disisir hingga dam terakhir. Tak ada tanda-tanda anak malang itu tenggelam di sungai yang tak seberapa besar ini. Sepanjang jalan raya juga dicari. Semua kawan sopir Tomo dimintai tolong, tapi tak ada kemajuan. Rasanya sangat mustahil Sudin bisa mengesot jauh. Sudin hilang dengan ciri-ciri terakhir memakai kemeja putih dan tidak memakai celana. Usianya 15 tahun, tidak bisa berjalan dan berbicara. Dia tak membawa apa-apa. Entah sudah berapa tahun hingga akhirnya aku pasrah. Perlahan, pembahasan tentang Sudin sudah hilang dalam perbincangan tetangga, bahkan di dalam rumahku sendiri. Terakhir kami pergi ke seorang kiai dan orang pintar. Katanya Sudin sudah sampai di Banyuwangi dan yang lain mengatakan
Sudin sudah sampai di tanah kelahiran bapaknya. Tapi mustahil rasanya, bagaimana dia bisa sampai ke tempat yang sejauh itu. Sedangkan sanak saudara kami di daerah tempat bapaknya pun tidak ada yang mengiyakan bahwa Sudin datang ke sana. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Sudin, baik hidup atau kuburannya. Begitu doa yang selalu kupanjatkan. Sejak hilangnya Sudin, Sahi pulang dari perantauan. Dia memutuskan untuk bekerja di Jawa saja, agar selalu dekat dengan keluarga. Hanya aku dan Sahi yang selalu ingat pada Sudin. Kadang aku sering memergoki Sahi menangis mengenang adiknya itu. Bahkan dia sengaja memakai tali pusar Sudin saat bayi di pergelangan tangannya. Tahun berlalu, semua anakku yang tersisa sudah menikah dan memiliki anak. Kini rambutku sudah memutih semua. Aku sudah tidak bekerja. Tanganku sudah mati sebelah. Setiap hari aku hanya sibuk bermain dengan kelima cucuku yang semua tinggal berdampingan. Sahi dan Sita mendapat rumah tangga yang mapan, kecuali Solihin yang masih bekerja serabutan. Suatu hari Sahi sakit, badannya panas. Orang pintar mengatakan Sahi tak sengaja menendang perabotan di dapur jin tanda kutip hingga badannya panas, bahkan kaki kirinya melepuh. Perlahan tubuhnya kurus karena tidak mau makan. Anehnya, setelah sekian lama hanya nama Sudin yang disebutnya saat tak sadar. "Ma, apa Sudin sudah pulang?" Sahi bertanya pilu. "Belum." "Kenapa?" bertanya Sudin. Aku bertanya balik dengan air mata mengalir. "Di mana adikku, Mak? Makan di mana dia? Tidur di mana?" Sahi terus meracau. Hingga tak lama berselang, Sahi pun wafat. Dia meninggalkan 2 putra-putri dan istrinya, Yanti. Aku tidak sedih. Bahkan aku tidak menangis saat Sahi tiada. Hanya ada rasa ikhlas, lelah, dan kosong di dalam dada. Peringatan 40 hari Sahi sudah berlalu 3 hari yang lalu. Saat tengah membersihkan dapur, aku menemukan gelang milik Sahi tergantung di dinding bilik. Tangisku pecah, air mataku mengalir hangat hingga bercucuran di ujung dagu. "Ma, aku mendengar suara seseorang dari belakangku, tepat di undakan pintu penghubung antara ruang tengah dan dapur. Aku melihat Sudin berdiri. "Ma," panggilnya lagi sambil tersenyum. Aku menyeka air mata yang mengganggu penglihatan. "Sudin!" Aku memekik lemah hingga hendak mendekatinya. "Ma, aku mau ikut Kang Sahi ya," katanya sembari memasuki ruangan tengah. Aku berdiri lurus melihat mereka. Hanya terlihat gorden hijau yang seperti baru saja tersibak. Seakan ada 2 pemuda yang gagah di baliknya. Sayangnya, hanya bayangannya saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengenang hilangnya Kang Siman 1999. Nah, itu cerita dari Mitsi Subayuka. Nanti linknya dicantumkan di kolom deskripsi ya, biar kalian langsung bisa baca ceritanya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata, dan kita juga tahu dan
masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di channel horor dengan cerita-cerita seram, cerita-cerita horor lainnya. Salam horor.